Gerbang ke alam lain. Gunung Telu berdiri menjulang di ujung desa, tertutup hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Penduduk sekitar percaya bahwa gunung itu memiliki rahasia yang lebih tua dari usia desa mereka sendiri. Ada satu mitos yang paling ditakuti, gerbang gaib, sebuah pintu ke alam lain yang hanya muncul pada malam tanpa bulan. Orang-orang yang berani mendekati puncak pada malam itu tak pernah kembali. Beberapa warga bersumpah mendengar suara-suara aneh, bisikan lirih yang keluar dari arah gunung, memanggil nama mereka. Ada juga cerita tentang pendaki yang kembali dalam keadaan linglung, tubuhnya kurus kering seperti telah bertahun-tahun hidup di tempat lain. Namun bagi Raka, semua itu hanyalah cerita rakyat untuk menakuti anak-anak. Bersama tiga temannya, Dini, Arman, dan Joko, ia ingin membuktikan bahwa mitos itu tak lebih dari dongeng. Mereka merencanakan pendakian tepat pada malam tanpa bulan, ketika gerbang dikatakan akan muncul. Mereka tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. 4 sekawan mendaki dengan penuh semangat, meskipun dalam hati mereka merasa sedikit gelisah. Hutan di kaki gunung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Mungkin karena udaranya dingin, gumam Joko, mencoba menghibur diri. Setelah berjam-jam mendaki, mereka tiba di area terbuka dekat puncak. Mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Langit gelap total tanpa seberkas cahaya bulan. Angin bertiup lembut, membawa aroma aneh, seperti tanah basah bercampur bau kayu lapuk. Semakin malam, udara semakin menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam hutan. Tepat tengah malam, kabut tipis mulai turun. Tak seperti kabut biasa, kabut ini tampak menggeliat seperti sesuatu yang hidup. Dari tengah kabut, sesuatu mulai terbentuk. Sebuah gerbang. Gerbang itu melengkung tinggi, terbuat dari batu hitam dengan ukiran aneh yang tampak berdenyut, seperti nadi yang berisi darah. Di sekitarnya, udara bergetar, seolah-olah batas antara dunia mereka dan sesuatu yang lain telah terbuka. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Dini tersentak, wajahnya pucat, matanya membesar. Itu, suara ibu. Itu cuma angin, kata Arman cepat, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Tapi Dini tidak mendengarkan, seolah terpanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, ia melangkah menuju gerbang. Dini, jangan, seru Raka. Namun, semuanya terlambat. Begitu Dini melewati ambang gerbang, tubuhnya menghilang seketika, lenyap dalam kegelapan yang pekat. Panik, Raka, Arman, dan Joko berlari mendekat, berusaha menariknya kembali. Tapi sebelum mereka bisa berhenti, sesuatu menyeret mereka masuk. Dalam sekejap, dunia berubah. Mereka tidak lagi berada di gunung. Udara di sekitar mereka tebal dan berbau busuk, seperti daging membusuk yang sudah lama terkubur. Langit berwarna merah darah, dengan kabut hitam yang melayang seperti roh penasaran. Pohon-pohon di tempat itu tampak mati, batangnya berpilin aneh seperti tubuh yang tersiksa. Tanah di bawah mereka tidak terasa seperti tanah biasa, lebih lembut, seperti daging mentah. Dari kejauhan, mereka mendengar suara Dini. Raka, tolong aku. Mereka berlari ke arah suara itu. Namun, semakin mereka berlari, semakin jauh suara itu terdengar. Dari balik pepohonan, sesuatu bergerak. Makhluk-makhluk dengan bentuk mengerikan muncul, wajah mereka seperti manusia yang telah lama membusuk, mata mereka kosong, mulut mereka berbisik tanpa suara. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu melompat ke arah Joko. Joko menjerit. Dalam sekejap, makhluk itu merayap ke tubuhnya, membungkusnya dengan sesuatu yang terlihat seperti akar hitam berlendir. Arman dan Raka berusaha menariknya, tapi sesuatu yang tak terlihat menarik mereka ke belakang. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika Raka membuka matanya, ia berdiri sendirian di tengah hutan mati itu. Tak ada Arman, tak ada Joko, tak ada Dini. Hanya ada sosok berjubah hitam berdiri di depannya. Makhluk itu berbicara dengan suara yang bergema di dalam kepalanya. Gerbang ini hanya menerima, tak pernah mengembalikan. Raka berusaha berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Ia mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya seolah mencengkeram kakinya. Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, Raka melihat sesuatu yang mengerikan, bayangan dirinya sendiri di antara makhluk-makhluk itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia sudah mati. Atau mungkin, sesuatu telah menggantikannya. Pagi berikutnya,
penduduk desa menemukan tenda kosong di kaki gunung. Tak ada jejak Raka, Dini, Arman, atau Joko. Hanya ada satu benda yang tertinggal di tengah-tengah tenda mereka, sebuah batu hitam dengan ukiran menyerupai gerbang. Salah satu penduduk, seorang lelaki tua yang pernah mendengar legenda gunung, bergumam pelan. Gerbang itu telah terbuka lagi. Sejak malam itu, setiap malam tanpa bulan, beberapa orang mengaku mendengar bisikan dari arah gunung. Suara-suara yang terdengar familiar, memanggil nama mereka. Tapi mereka tahu, siapapun yang menjawab panggilan itu tidak akan pernah kembali.